ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Ma'mur yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat, taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua nanti matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kembali kita ucapkan dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan beliau nantinya akan berkenan memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita semua di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita hadirkan niat yang ikhlas di majelis ini, yang mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ini, kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk dunia dan akhirat kita. Kita senantiasa mendapatkan keberkahan, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dengan iman sampai hidup kita akhir dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita di hari Senin kedua tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Wa yusannu fi zawjati, dan disunahkan dalam kita memilih calon istri kita. Jadi kajian kita, tema kita pada siang hari ini, bagaimana kita sebaiknya memilih calon pasangan istri, ya. Karena perkawinan itu sesungguhnya bicara bagaimana kita memilih pasangan untuk kita atau pasangan buat anak-anak kita. Jadi perkawinan itu intinya adalah bagaimana kita memilih pasangan, ya, untuk kita dulu mungkin dan anak-anak kita. Nah, dalam beberapa hadis ataupun ayat Al-Quran, Rasulullah memberikan anjuran bagaimana seharusnya kita memilih pasangan itu. Wa yusannu, dan disunahkan, dianjurkan fi zaujati, dalam kita memilih istri. Yang pertama, antakuna dayyinatan, hendaknya istri yang kita pilih, calon istri itu orang yang bagus agamanya, orang yang mengerti agama, orang yang paham ilmu agama. Maksudnya bagaimana? Di sini disebutkan dalam kitab ini, laisa fasiqah, bukan perempuan yang fasik. Perempuan yang fasik itu perempuan yang selalu melakukan dosa besar, perempuan yang berzina, perempuan yang ahli maksiat, perempuan yang tidak pernah sholat. Itu yang disebut perempuan yang fasik. Dan kita dianjurkan untuk memilih pasangan istri, terutama untuk anak-anak kita, mudayyin, perempuan yang bagus agamanya, yang ngerti agama, yang paham agama. Kalau dia belum ngerti, kita ajarkan. Karena ada hadis Nabi yang memerintahkan itu memang. Kita disuruh cari perempuan yang benar-benar paham agama, ngerti agama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dikatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaniha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bi zati din taribat yadak. Jadi di ujung hadis ini ada kalimat fazfar bi zati din taribat yadak. Kata Rasulullah di ujung hadis ini, maka carilah perempuan yang agamanya bagus, perempuan yang bagus agamanya. Jadi di depannya Rasul mengatakan tunkahul mar'ah, dinikahi seorang perempuan. Para ulama menafsirkan aifil adas, umumnya kebiasaan orang menikahi perempuan karena salah satu dari empat hal. Biasanya kata Rasul,
orang menikahi perempuan itu karena 4 hal, karena 4 faktor. Yang pertama, limaniha. Ada sebagian orang yang menikahi perempuan limaniha karena hartanya, karena dia orang kaya. Yang kedua, karena Rasulullah wali jamaliha. Ada juga orang yang menikahi perempuan karena kecantikannya. Gak apa-apa, yang penting cantik. Gak apa-apa, gak cakep yang penting kaya, ada gitu. Wali asabiha, atau karena kehormatannya, karena dia anak presiden, itu karena wali asabiha. Tapi wali diniha, tapi ada juga orang yang menikahi perempuan itu karena agamanya, ya, karena dia seorang kiai agamanya bagus. Tapi di ujung hadis Rasul mengatakan fasfar bizatid, carilah perempuan yang agamanya bagus. Ya, maksudnya bukan perempuan fasik, bukan perempuan ahli maksiat, taribat jadah. Jadi hadis ini sebetulnya bukan nyuruh kita kawin carilah perempuan yang kaya, bukan. Carilah perempuan yang cantik, bukan. Itu Rasul hanya menyebutkan fakta bahwa orang kebanyakan, sebagian orang yang menikah itu ada yang karena melihat perempuan itu cantiknya, ada karena kayanya, ada karena kehormatan perempuan itu, tapi ada juga yang karena benar-benar dia agamanya bagus. Tetap Rasul mengatakan fazmar bizatid, carilah perempuan yang agamanya bagus, yang bagus agamanya. Laisa fasiqah, bukan perempuan yang ahli zina, bukan perempuan yang maksiat. Fazmar bizatid, taliban yadaka. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan kesulitan nanti. Jadi kebanyakan orang ketika menyebutkan hadis ini, carilah perempuan yang kaya, seperti itu. Ya. Kamu nyari perempuan yang kaya, tapi fazmar bizatid, carilah perempuan yang agamanya bagus. Kalau agamanya kaya, alhamdulillah. Kalau agamanya bagus, cantik, itu bonus. Tapi yang penting fazmar bizatid. Jadi bukan anjuran kalau menikah itu apa yang kaya, apa yang cantik, bukan. Tapi yang penting fazmar bizatid. Kenapa harus perempuan yang agamanya bagus? Bahkan ngerti agama, paham agama. Karena perempuan yang akan jadi istri kita itu nanti akan mendidik anak-anak kita. Bagaimana kalau yang didik anak kita orang yang mengerti agama? Bagaimana orang-orang yang nanti didik agama, orang yang belum pernah sholat? Bagaimana dia menjadi anak yang soleh? Itu jadi karena dia, ibu itu adalah madrasah yang paling pertama yang akan mendidik anak kita, maka penting kita memilih perempuan yang benar-benar ngerti agama, yang paham agama. Ya, kalaupun dia belum paham, kita ajak. Ya. Jadi yang pertama, antakuna dayyinah, hendaknya kita memilih wanita itu yang dayyinah, ngerti agama, paham agama. Kemudian yang kedua disebutkan dalam kitab ini, wa antakuna bikra, hendaknya wanita yang dinikah itu seorang perawan. Hendaknya perawan. Kenapa perawan gitu? Fanikahul bikri afdalu min nikahil thayyib. Maka menikah dengan seorang perawan itu lebih utama daripada menikah dengan seorang janda. Illa diuzir, kecuali ada uzur. Jadi sebaiknya kita itu nikah dengan seorang perawan, mau perawan tua, perawan muda, terserah. Kecuali ada uzur. Boleh kita nikah sama janda, boleh. Uzurnya apa? Misalnya kita udah tua nih perawan, kita bujangan tua, nikah sama perawan kayaknya nggak kuat ngimbangin. Nah itu boleh nikah sama janda. Atau kita nikah sama seorang janda karena kita seorang budak mungkin punya anak banyak, nanti dia akan ngasuh anak kita. Biasanya janda kan lebih terdepan, lebih pengalaman. Ya, atau dipakai hidup. Atau dia akan mengasuh ibu kita, merawat ibu kita. Jadi dulu ada sahabat Jabir itu pernah ditanya sama Rasulullah,
Jabir, kau menikah dengan siapa? Saya nikah dengan seorang janda ya Rasul. Kenapa kau nikah dengan janda? Dan Jabir ini seorang bujana. Karena saya punya saudara banyak, adik saya banyak. Saya butuh orang yang membantu atau ngurusin adik-adik saya. Tapi ada tuh janda yang ngurusin adik kita, anak kita sama orang tua kita. Sekarang mungkin sulit ya. Jadi, atau mungkin ada seorang laki-laki fisiknya sudah belum, tapi dia pengen nikah sama janda, kalau mungkin nanti dia ada yang ngurusin. Ada yang belum, ya itu bisa banget itu kayak gini. Jadi buat antakuna bikr, hendaknya kita atau menikah dengan seorang perawan. Boleh menikah dengan janda kalau memang ada ngurusin, tapi kita cari perawan. Kemudian selanjutnya wa antakuna zata nasabin, hendaknya menikah dengan perempuan atau perempuan yang dinikahi itu perempuan yang bernasab. Apa maksud bernasab? Disebutkan oleh para ulama ma'rufatul asl, thayyibatul asl. Jadi yang pertama yang disebut bernasab itu ma'rufatul asl, perempuan yang diketahui jelas siapa bapak dan ibunya dan orang tuanya. Jangan sampai kita nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Maaf, ada orang datang ke Jakarta menikah, nggak ditahu bapaknya, kemudian masih ada. Itu yang dikhawatirkan. Atau nyewa bapak dan ibu partai begitu. Yang kedua, thayyibatul asl. Jadi keturunannya orang baik-baik. Misalnya anaknya bapaknya yang soleh, kalau perlu anak seorang ulama. Ya. Kalau di Jawa itu ada gus ya, itu anak seorang ulama, anak seorang kiai. Pokoknya intinya dia keturunan orang baik-baik. Ya. Jadi zat nasabin. Pejabat boleh zat nasab, ini hasannya kalau pejabat. Jadi keturunan orang baik-baik, orang tuanya baik, dan jelas siapa bapak dan ibu. Karena itu wa amma nikahu binti zina famakruh, disebutkan oleh para ulama, maka menikahi anak zina itu hukumnya makruh. Anak zina itu anak yang dilahirkan dari orang tua yang berzina dulu, anaknya namanya anak zina, itu makruh. Anak zinanya dosa, bapak ibunya yang dosa, itu makruh ya. Jadi dikhawatirkan gitu kan, akan apa dosanya itu, dia tidak dosa tapi dia punya perilaku seperti apa yang dilakukan orang tua. Termasuk disebutkan oleh para ulama makruh menikahi bintul fasik, anak dari orang fasik. Misalnya bapaknya, ibunya tukang penjual narkoba misalnya, atau bapak ibunya ya pokoknya togel atau apa. Makanya bapak dan ibunya memang agamanya gak benar, zina, penjual minuman haram sampai fasik. Takut kalau ada apa-apa mana hubungan kita, bapaknya jagoan, bukan togel, kalau dia apa-apa, adu sang bapaknya kita yang di. Jadi sarannya tak saran gak baik. Termasuk orang yang tidak jelas bapak dan ibu. Jadi sekali lagi, antakuna zata nasabin, hendaknya perempuan yang dinikahi itu punya zata nasabin, punya nasab, keturunan bapak ibu yang jelas, keturunan orang baik-baik, soleh, ya, dan seterusnya. Wa amma nikahu binti zina, adapun menikahi anak perempuan hasil zina, pak makruh hukumnya makruh, nggak haram. Illa idza nawa ayyutifah, kecuali kita niat untuk menjaganya, untuk menyelamatkan. Jadi kita boleh menikahi anak zina
kalau kita niatkan agar anak ini tidak terjebak pada perbuatan zina, misalnya dia hidup di lingkungan orang-orang zina karena ibunya penzina, kita selamatkan dia, kita kawin dia, maka itu inda ide yang untuk sunnatan fihi, apa itu sunnah? Ya, kita jadi menyelamatkan dia dari lingkungan yang dekat dengan Allah, menyelamatkan dia dari kelakuan itu, maka kita sunnah untuk menikahi perempuan itu agar dia selamat dari perbuatan yang baik. Selanjutnya wa antakuna waludan, hendaknya kita menikah atau perempuan yang dinikah itu walud, perempuan yang subur, yang bisa bikin anak, maksudnya bisa beranak gitu. Apa sih kalau mandul ya? Jadi kita kalau kita tahu nih perempuan mandul, jelas ada rahimnya lah ya. Ya, itu dari sunnah. Tahu dari mana kalau perempuan itu bakalan banyak anak? Min aktoriyah, kita lihat saudaranya, keluarganya itu banyak anak. Karena kata Nabi, karena tahu fa inni mukathirul umam yaumil qiyamah. Nabi itu bangga nanti umatnya banyak di hari kiamat. Jadi kita tahu yang namanya melakukan survei atau penelitian, dikira-kira istri saya dari keluarga yang banyak. Kan orang nikah itu salah satu dari punya anak kan? Orang nikah punya anak. Itu kalau di Jepang apa Singapura, kalau orang yang pengen punya anak dibayar. Di Jepang, Korea, Singapura itu orang kawin nggak pengen punya anak, pengennya punya anjing dia daripada punya anak. Kenapa? Karena katanya punya anak itu ribet, punya anak ribet. Tapi kalau punya hewan peliharaan gampang, masih makan selesai. Itu katanya. Makanya di Singapura kalau orang punya anak itu, makanya populasi mereka sedikit. Ya. Bahkan orang-orang Jepang itu cenderung untuk tidak menikah, karena menikah ribet. Nikah harus ngurusin suami, bikinin kopi, kalau orang Indonesia semuanya dilayani. Makanya mereka hari tuanya banyak hidup dengan semacam anjing. Kalau kita kan menikah atau tidak sebatas itu, kita punya anak yang soleh, kita ada yang mendoakan, kita ada yang bermani. Jadi mereka terlalu sempit melihat sebuah pernikahan, karena mereka lebih suka atau bilang kerja. Kalau kita tidak seperti Islam, bahkan nikah itu menjadi sunnah. Jadi kita hendaknya atau perempuan yang dinikah itu walud, ya, tukang atau bisa bikin banyak anak. Waludan, dan perempuan itu memiliki apa ya, auranya itu penuh cinta gitu. Bayrul mabusatin, bukan aura yang berupa mesik. Jadi kalau mencari istri itu jangan yang mukanya gak enak dilihat. Waduh, jadi auranya aura penuh cinta. Kalau bahasa cintanya itu romantis lah, keibuan dan sebagainya. Kan ada tuh perempuan yang mukanya gak enak dilihat, ya, maksudnya pokoknya cemberut, esem aja. Tapi kalau dikasih 10 juta langsung senyum bisa. Biwajhi zawji, jadi ghairu abusatin biwajhi zawjiha. Jadi dia tidak bermuka mesem sama suaminya, tidak perkawinan. Jadi kita perlu melihat ini mukanya enak dilihat atau enggak. Mumpung belum terlanjur. Walaupun kadang-kadang ada yang mukanya enak tapi baik, ada yang begitu. Biasanya sih yang mukanya enak, orang enak betul biasanya. Kemudian ghairu zati qarabatin qaribah, ya, bukan perempuan yang memiliki atau tidak memiliki nasab atau tidak memiliki punya hubungan kekerabatan yang dekat. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang zati qarabatin qaribah, punya hubungan kekeluargaan yang dekat. Kabintil ami, seperti anaknya paman. Jadi kita tidak dianjurkan menikah dengan sepupu.
walaupun hukumnya boleh. Itu namanya zati qarabatin qarib. Karena itu kita disunahkan menikah dengan yang pertama dengan ajnabiyah, wanita yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Boleh nikah sama orang Jawa, Sulawesi, tidak ada hubungannya dengan kita secara kekeluargaan. Atau boleh dengan zati qarabatin zati qarabatin ba'idah, perempuan yang punya hubungan kekerabatan yang jauh. Misalnya anak sepupu, kita punya sepupu nih, anaknya boleh dinikahi, itu termasuk hubungan kekeluargaan yang jauh. Seperti Sayyidina Ali menikahi Fatimah. Sayyidina Ali sama Rasulullah sepupu, kemudian nikah dengan anak Rasul Fatimah, itu namanya menikah dengan anak sepupu, itu masih kerabat yang jauh. Tapi kalau kerabat yang dekat tidak dianjurkan. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk menikah dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dan boleh menikah dengan punya kekerabatan tapi hubungannya jauh. Seperti anak daripada sepupu kita. Tapi boleh orang menikah dengan sepupu boleh. Tidak haram. Karena Rasulullah itu pernah menikah dengan sepupunya yang bernama Zainab binti Jahsh. Jadi salah satu istri Rasulullah itu namanya Zainab binti Jahsh. Dan itu menikahnya karena ada masalah, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Zainab binti Jahsh itu pernah sebelumnya menikah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Rasulullah. Setelah Zainab bercerai dengan Zaid bin Harisah, maka jandanya ini dinikahi Rasulullah. Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Rasulullah. Ketika itu Allah perintahkan Rasulullah untuk menikah dengan Zainab karena ada masalah, disebut oleh para ulama al-ibtighai tabari. Jadi dulu dalam tradisi Arab ada tradisi yang namanya angkat anak, namanya tabari dalam istilah fikih. Jadi dulu kalau orang angkat anak, maka boleh memberi nasab pada anak itu dari bapaknya, Zaid bin Muhammad. Padahal itu bukan bapaknya kan. Kemudian anak itu dapat mewarisi dari harta bapaknya dan seterusnya. Kemudian Nabi diperintahkan Allah untuk membatalkan itu. Jadi nggak boleh orang yang diangkat anaknya, diangkat anak tapi bapaknya anak angkatnya nggak boleh, nggak ada warisan. Makanya ada terjadi karena orang mengangkat anak kemudian di akta itu, akta kelahiran itu menyebut nama bapak angkatnya. Yang tahunya dulu itu kan bapak angkat, bapak benarnya, kemudian menjadi wali, maka perkawinan tidak sah, maka haram menjadi zina. Hati-hati yang mengangkat anak ya. Kalau sudah disebutkan secara administratif di akte, itu kadang-kadang orang nggak tahu ya. Nanti nggak boleh dia menikahkan anaknya karena itu anak, apalagi termasuk nggak boleh dapat warisan, nggak berhak masuknya. Kalau masih silakan. Jadi Rasulullah itu pernah menikah dengan sepupunya yang bernama Zainab bin Jahsh. Kenapa nggak boleh? Disebutkan hikmahnya itu lidok bisyak, karena takut syahwatnya lemah. Karena udah biasa dengan saudara kan nggak nafsu harinya kan. Udah biasa mandi bareng, main bareng, mungkin masih kecilnya. Yang kedua katanya nih, kalau nikah sama saudara katanya anaknya kurus-kurus katanya. Saya nggak tahu, betul nggak? Itu yang berkaitan dengan hal-hal perkara yang dianjurkan kalau seseorang memilih calon istri. Jangan. Kalau anak nggak boleh. Nanti disebutkan siapa yang orang yang tidak boleh dinikah. Ada nanti Bapak.
Sedikit lagi, wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'in min al-haram. Dan boleh bagi lelaki merdeka. Merdeka itu bukan budak. Jadi dalam terminologi fikih ada istilah orang merdeka ada budak. Ya. Nanti kita jelaskan apa bedanya budak dengan merdeka. Karena banyak kaitan hukum ini berbeda antara kedua. Boleh bagi laki-laki yang merdeka ayat jemaah baik dan arba'in al-haram untuk menggabungkan antara 4 wanita yang merdeka dalam satu waktu. Jadi orang boleh menikah berpoligami dengan 4 orang sekaligus dalam satu waktu. Bahkan dalam satu tempat boleh kita mau nikah sekali 4 boleh, tapi anaknya satu-satu. Alikan orang hebat itu nikah dengan 4 perempuan sekaligus, tapi anaknya satu-satu tetap ngirim resepsinya maksudnya. Boleh. Yang penting tidak boleh lebih dari 4. Bagaimana dengan Rasulullah yang istrinya lebih dari 4? Itu namanya khususnya. Ada keistimewaan hukum yang hanya milik Rasulullah. Termasuk Rasulullah itu boleh memiliki isi dari 4. Itu hanya berlaku untuk Rasulullah. Termasuk yang khususnya adalah bagi Rasulullah itu yang namanya korban itu hanya berlaku. Dan banyak lagi karena khususnya dari sisi itu yang diberikan Rasulullah. Jadi boleh seorang laki-laki yang merdeka untuk menikah dengan 4 wanita sekaligus dalam satu waktu. Tapi ini disebutkan oleh ulama hukumnya min babil jawaz, nah min babil sunnah. Hukumnya boleh, bukan sunnah. Jadi kalau ada yang bilang sunnah laki-laki punya istri 4, nah ini nggak benar lagi. Yang lebih nggak benar lagi kalau ada bilang haram laki-laki punya istri 4, nggak benar ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada sunnah seorang laki-laki punya istri 4, atau lebih nggak benar lagi haram laki-laki punya istri 4, ini nggak benar. Biasanya perempuan yang mau begini. Jadi hukumnya boleh. Al-Quran yang bilang apa ayatnya? Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i man tarabbasu ibu-ibu nggak nih? Sahabat sangi itu. Tapi wal aula ayat masyarakat. Tapi yang paling utama hendaknya kita mencukupkan ala wahid, satu aja cukup. Jadi sebaiknya kita sadar illa idza kana fi hajatun, kecuali ada hajat. Kecuali memang kalau kita nggak nikah lagi kita akan berzina. Tapi udah yang boleh itu udah gak punya duit, akhirnya nikah lagi, boleh, makruh bisa itu. Bahkan Al-Hafiz Suyuti mengatakan al-wahidah aqrabu ila memiliki satu istri itu akan lebih mendekatkan kita untuk melakukan atau berbuat adil. Jadi dikhawatirkan kalau lebih dari satu kita akan zalim. Tapi tidak benar juga kalau ada yang mengatakan bahwa syarat orang poligami itu harus adil, bukan. Adil itu bukan syarat poligami, tapi kewajiban orang yang poligami. Adil itu karena apa sih? Itu kan masalahnya. Nah, para ulama mengatakan kita tidak adil itu bukan berarti menyamakan ya, dalam semua hal, bukan. Saya ulangi, adil itu kewajiban bagi seorang suami yang punya istri 4 atau lebih dari 1. Tapi adil itu bukan berarti menyamakan semua hal pada istri itu. Cuma 2 yang harus adil, kata para ulama. Yang pertama, fi nafaqatil wajib, nafkah yang wajib kita harus adil. Nasi makan, sandang, papan harus adil. Anak banyak, yang kedua ya beda, adilnya harus lebih banyak pasti makannya. Jadi sesuai dengan porsi. Ya. Boleh nggak memberikan
sesuatu yang di luar nafkah wajib. Misalnya istri pertama sepertinya sabar banget, kita kasih bonus mobil boleh, istri kedua nggak kita kasih mobil, itu kan bukan nafkah wajib. Istri kedua punya luar biasa layanannya, kita kasih bonus, itu kan bukan nafkah wajib. Yang wajib itu nafkah wajiban, sandang, papan, makan, itu yang wajib hadir. Fil nafaqatil wajib. Yang kedua yang wajib hadir fil mabit, inap. Kalau istri pertama 2 malam, istri kedua 2 malam, kalau istri kedua minggu. Fil mabit. Bohong dulu ya. Ya itu dia. Kalau belum bisa bohong susah. Jadi kita mau wajib yang pertama, yang wajib fil nafaqatil wajibah dan fil mabit, nafaqah wajib dan bermanfaat. Nggak wajib bil mahabbatil qalbiyah, rasa cinta di hati ini kan relatif ya. Kadang-kadang kita anak itu nggak wajib. Itu lahir rasa cinta itu pasti yang muda kita lebih rasanya lebih kuat ya. Dan fil jima dalam hubungan suami istri itu nggak wajib hadir. Misalnya dia 2 kali. Kadang-kadang kan orang fisiknya di pertama kayaknya loyo, pas di kedua itu fil jima dalam hubungan suami istri nggak wajib dia 2. Itu ada asal bohong. Jadi gitu. Jadi orang kalau pakai poligami harus belajar hukumnya. Jangan sampai dia berbuat zalim kepada istrinya. Karena disebutkan dalam satu riwayat, orang yang tidak adil atau berbuat zalim saat melakukan poligami nanti di hari kiamat dia badannya akan mati separuh itu atau mati yang mati separuhnya. Harus paham yang adilnya itu apa dan seterusnya. Orang kan menikah yang kedua, ketiga, keempat niatkan lain biasanya di bagian pertama. Kalau Rasulullah itu baru menikah punya istri lebih dari 1 setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Selama Sayyidah Khadijah menjadi istri beliau tidak berpoligami. Dan sebagian besar istri Rasulullah itu katakanlah umurnya sudah 10 ya. Yang paling muda itu Sayyidah Aisyah. Kalau tidak salah Aisyah itu dinikahi pada usia 6 atau 7 tahun. Boleh nikah anak kecil. Tapi baru boleh berkumpul itu kalau diperkirakan dia sudah ya kuat, sudah siap. Makanya di Madura itu, Madura ada ya orang kawin juga, tapi sekedar akad saja. Namanya apa itu? Buat dia anaknya cakep bakalan baru berkumpul dengan saya dari satu setelah usia 9. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan sebelum saya tutup pertanyaan. Jelas ya? Jadi salah satu inti dari pernikahan itu adalah memilih pasangan istri. Dan tidak mudah memilih pasangan istri untuk anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajab wa 'amalin la yurfa'. Allahumma faqihna fi dinina wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mansuma wa tafarruqan mubaraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna
حاجاتنا وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.